Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fiddin, assalamualaikum. Hari berganti hari, Ramadan semakin mendekat kepada kita. Insya Allah tinggal hitungan mungkin 10 hari lagi kita akan bertemu dengannya. Semoga tidak keburu ajal yang lebih dahulu menjemput kita. Jadi insya Allah nanti masih dipertemukan lagi dengan Ramadan. Di antara perkara yang spesial dari Ramadan itu adalah keberadaan ibadah puasa. Ya, yang memang tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain ya, kecuali nanti mungkin puasa nadar, puasa qadha dan seterusnya. Tetapi kalau dikaitkan dengan waktu, maka ibadah puasa yang diwajibkan itu adalah puasa Ramadan. Dari situ di kesempatan malam hari ini kita akan, tadi mungkin telah disampaikan bahwa yuk kita kenali di antara manfaat ibadah puasa ya. Fadilahnya apa, keutamaannya apa, harapannya nanti memunculkan semangat tersendiri agar kita itu berpuasa dengan sebaik-baik puasa yang bisa kita tunaikan. Nanti puasa yang baik seperti apa ya nanti insya Allah ujungnya kita bahas. Nah, spesialnya lagi kita akan bahas manfaat puasa dalam perjalanan hidup sesudah mati. Jadi kita akan coba tengok di masing-masing kehidupan yang ada. Syukur nanti dalam kehidupan dunia fungsinya apa dan seterusnya, dan nanti sampai di alam kubur ya, dan juga di perjalanan-perjalanan selanjutnya yang lain ya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang insya Allah akan kita rencanakan kita bahas di pertemuan malam hari ini ya. Dari situ, karena judulnya ini manfaat puasa dalam perjalanan hidup sesudah mati, saya ingin tunjukkan dulu bagan perjalanan hidup sesudah mati yang sudah pernah kami sampaikan. Saya runtutkan dulu, dan nanti puasa itu nanti manfaatnya apa dalam perjalanan panjang itu. Saat ini ya kita berada di sini, alam dunia, kemudian garis biru ini adalah orang beriman, kuning adalah orang kafir ya. Kita akan berpindah dari satu alam dunia ini akan kita tinggalkan, kita akan beralih ke alam kubur. Ketika kita sudah mati mungkin masih ada orang yang tinggal di dunia, tapi nanti ujungnya pun akan ada tiupan sangkakala yang menghancurkan alam semesta ini. Wa idza nufiqa fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ketika sangkakala ditiup maka binasalah makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ternyata ini bukan akhir perjalanan hidup kita. Karena sekalipun alam semesta itu akan hancur, ini nanti akan didiamkan beberapa lama. Baina nafkhatain arbaun, jarak antara dua tiupan, artinya tiupan satu, tiupan kedua itu adalah arbaun. Cuma beliau tidak menyebutkan arbaun ini arbauna sanah atau arbauna syahron. Ya pokoknya 40, entah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Baru nafkhatul qiyam, tiupan kebangkitan. Ya.
Fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Kemudian wa nufikha fihi ukhra, ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Fa idahum qiyamun yamdurun, tiba-tiba mereka itu qiyam, bangkit, yang turun, menunggu apa? Proses penghisaban. Dan baru kita dikumpulkan di sini. Setelah kebangkitan, Allah ganti bumi dengan bumi yang baru, langit diganti dengan langit yang baru. Ya. Yauma tubadalul ardu khairal ardi was samawat. Bumi diganti bumi yang baru, langit diganti langit yang baru. Nah, kita dikumpulkan di tempat namanya mahsyar. Mahsyar karena memang tempat untuk mengumpulkan kita. Ya. Baik mukmin maupun kafir ditempatkan di tempat yang sama. Dan nanti ada beberapa fase yang akan kita dilalui, dan panjangnya ini adalah al-yauma miqdaruhu khamsina alfasanah. Satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Ada peristiwa syafaat, hisab, pembagian catatan amal, mizan, telaga. Ini orang kafir begitu sampai mizan ya sudah, mereka kemudian akan digiring menuju ke neraka. Orang beriman akan melalui telaga. Kemudian ada ujian keimanan. Ya. Ketika Allah Ta'ala itu menampakkan zatnya, orang yang benar-benar beriman akan sujud. Tapi ketika orang munafik dulu itu sujudnya di dunia itu hanyalah riya, maka ternyata di sini tidak mampu sujud. Maka kemudian ketahuan, oh dia munafik. Nah, di sini kemudian ada garis yang lain, garis hijau. Ini sama-sama kemudian melewati syirat, satu jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Sebagian orang beriman harus terpeleset dan jatuh ke dalamnya. Ya, kemudian ada al-qantaratu bainal jannati wan nar. Ini jembatan antara surga dan neraka, tempat dikisosnya kita. Nah, puncak kemenangan kita, ujung perjalanan kita insya Allah di sini. Jannah yang penuh dengan kenikmatan. Nah, jadi muncul pertanyaan, dalam perjalanan panjang seperti itu, manfaat ibadah puasa itu apa sih bagi seseorang? Gitu. Yang harapannya tadi, jika besok kita masih ketemu dengan Ramadan, ayo kita puasanya dengan puasa terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita masuk kategori kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar aja. Yuk kita tengok perjalanan kita mulai dari sini dulu. Alam dunia. Apa keutamaan puasa di dalam kehidupan dunia ini? Ya. Mari kita coba tengok. Satu, diakui atau tidak, ini kalau kita berbicara di alam dunianya, puasa itu menyehatkan badan. Gimana? Puasa menyehatkan badan. Silakan nanti mungkin boleh kalau mungkin kita survei Ramadan sebelumnya, bulan puasa itu bulan di mana rumah sakit dan puskesmas itu kebanyakan itu justru sepi. Orang itu sehat-sehat. Tapi begitu 2 hari 3 hari saja Idul Fitri, sudah rumah sakit kembali penuh. Ya, kenapa? Ternyata sumber penyakit itu adalah lambung. Urusan perut ini, urusan perut. Kita itu sudah teratur sekali, di bulan Ramadan itu teratur sekali. Makan sore ketika buka. Dan biasanya semuanya seragam, nggak ada yang beda. Saat buka ya berarti saat maghrib tiba. Nanti mungkin makan lagi itu adalah pas waktu sahur. Kalau ngepasin nanti ujung daripada malam, karena itu adalah waktu terbaik untuk sahur, berarti kita ada ritme yang teratur selama 1 bulan. Sehat kita, gitu kan? Dan sebenarnya kita itu diatur ibaratnya 1 tahun lambung kita itu bekerja terus nggak ada istirahatnya. Ramadan itu adalah saat dimana ibaratnya lambung kita, organ pencernaan kita itu sedang diistirahatkan. Coba antara Syawal sampai Sya'ban berarti waktu berapa? 330-an hari. Ya, 330-an hari. Lambung kita itu bekerja terus. Bahkan kadang ada model perut-perut yang mungkin enggak aturan. Menurut Nabi itu kan mestinya lambung kita bagi jadi 3, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Ini nek jenengan urung antop gelegean ke urung mandek gitu kan, dipol-pol ke. Lambung kita kesel.
Ya. Sehingga mungkin menyebabkan ya tadi ada orang terkena diabetes, ada orang terkena asam lambung, ada orang terkena penyakit mah dan seterusnya. Ramadan saat lambung kita istirahat. Ini satu dari sisi keutamaannya. Sekalipun mungkin ini hadisnya dhaif, tapi dari sisi eksperimen itu adalah memang benar demikian, ya. Sumu tasihu, berpuasalah, niscaya kalian itu sehat. Ini hadisnya dhaif, tapi dari sisi eksperimen yang ada ternyata memang puasa itu menyehatkan badan. Oke. Dua ini, puasa itu mempersempit jalannya setan. Karena Nabi SAW itu pernah bersabda, persempit jalan setan di tubuh kalian. Ingat ya, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya setan mengalir di tubuh manusia itu mengikuti aliran darah. Jadi mengalir di tubuh kita. Sekalipun mungkin ada beberapa kalangan tidak percaya adanya kesurupan jin, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa ada kesurupan jin karena mereka bisa mengalir melalui aliran darah kita. Hadisnya sahih. Inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya setan mengalir di dalam tubuh manusia itu mengikuti aliran darah. Kata Nabi, mempersempit jalan setan itu adalah dengan puasa. Di luar bulan Ramadan berarti dengan puasa sunnah kita persempit. Maka dari satu sisi puasa itu kadang berfungsi sebagai wijaun, karena kaitannya dengan itu, benteng dari hawa nafsu. Wijaun, bisa dipahami? Kita ada hawa nafsu kita suka perintahnya apa? Yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Yang namanya hawa nafsu sukanya perintah yang buruk-buruk. Makanya Nabi pernah bersabda kepada para pemuda ini kaitannya dengan hawa nafsu dalam tanda kutip mungkin salah satunya, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian itu sudah ba'ah, sudah tertuntut untuk melampiaskan syahwatnya, sudah mampu untuk berumah tangga, kata Nabi, falyatazawwaj, menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Yang namanya nikah itu bisa digunakan untuk menjadi sebab kita bisa menundukkan pandangan, kita bisa menjaga kemaluan. Itu dengan nikah. Coba saja naik bujangan gimana? Pelilak-pelilih kesana kemari dan seterusnya. Tapi kalau sudah nikah lebih bisa menundukkan pandangan. Ya, apalagi kalau pengantin baru ya, kalau pengantin baru ini. Terasa, efeknya terasa, lebih bisa mengendalikan pandangan, lebih bisa menjaga kemaluan. Cuma faktanya ya memang tidak semua orang itu siap untuk nikah, bersegera gitu loh ya. Sehingga Nabi SAW pun memberikan solusi satu amal yang nanti efeknya hampir mirip dengan puasa. Dari sisi pengendalikan pandangan, dari sisi mengendalikan kemaluan, dari sisi pengendalian nafsu. Maka kata Nabi, famalam yastati, siapa di antara kalian kok belum mampu nikah, fa'alaika bisyam, berpuasalah. Kenapa? Fa innahu lahu wijaun, karena yang namanya puasa itu wijaun. Wijaun itu apa? Tameng, benteng dari hawa nafsu. Ini di dunianya puasa berfungsi seperti itu. Makanya mestinya kalau bujang gimana? Kalau bujangan mestinya gimana? Banyak puasa sunnah supaya bisa mengendalikan hawa nafsunya. Termasuk ini yang selanjutnya. Di dunia ini puasa itu penghapus kesulitan hidup. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Hudzaifah al-Yaman. Pernah ditanya oleh Umar itu tentang, wahai Hudzaifah, ceritakan kepadaku tentang fitnah-fitnah. Maka langsung dijawab oleh Hudzaifah, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Ya, tukafiruha salat wa siyam wa shadaqah. Ketika itu Umar langsung buru-buru, bukan fitnah itu, gitu kan? Bukan fitnah itu, tapi fitnah yang akan menimpa umat Islam secara umum. Nah, cuma kita justru malah menggarisbawahi yang tadi dikabarkan oleh Hudzaifah, bahwasanya dia itu mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Seorang laki-laki
ar-rajul ya, karena di sini disebut fitnatur rajul. Seorang laki-laki itu akan diuji, difitnah terkait dengan apa? Ahlihi, keluarganya. Wa malihi, hartanya. Wa jarihi, tetangganya. Jadi kita itu menghadapi ujian dari 3 perkara ini, Pak. Diuji keluarganya. Rasane dong urung bojo, anggar aku duwe bojo kayak kayane bahagia banget. Wanita solehah, lemah lembut, gitu kan, kalem banget, gitu kan. Bareng dadi bojone gimana? Ngaku dewe. Jebul cerewete pol, gitu kan, mata duiten, gitu kan. Walah wani karo wong lanang ngelus dodo. Ini ujian. Dan kalau boleh kami sampaikan, mungkin semua orang itu kadang merasakan kekecewaan. Loh, ting bojoku kayak gini. Dong urung dadi bojo kok rasanya apik banget. Sudah, nggak perlu kecewa. Terima aja. Siapa tahu bapak-bapak itu besok itu jenengan itu ditinggikan derajatnya di surga itu bukan karena puasa, bukan karena sholat, bukan karena sedekah. Sebab duwe bojo cerewet ning jenengan sabar, Pak. Terima wae, wis terima wae. Dek ora apa-apa, cerewet ora apa-apa, silahkan. Sing penting yang derajatnya dhuwur neng surga. Siap kayak gitu ya Pak ya? Ya. Ujian bagi seorang laki-laki mungkin kadang seperti itu. Keluarga, ya mungkin tidak diuji hanya sekedar tadi dari sikap, bahkan mungkin diuji karena kecintaan kita dan ternyata istri kita lebih meninggal lebih dahulu dari kita. Ini ujian yang menimpa kita terkait dengan keluarga. Bahkan mungkin anak-anak kita ternyata lebih dahulu ajalnya dibandingkan kita. Ini ujian bagi kita. Fitnatur rajul fi ahlihi, keluarganya. Wa malihi, hartanya. Ada yang diuji dengan harta. Bojone jan, setia, lemah lembut, kalem mepol, nerimanan. Ning jenengan jan golek duit angel banget. Rezekine seret, gonta-ganti usaha gagal, nandur ora panen, dodol ora payu. Ujian yang kita hadapi seperti itu. Ning rumah tangganya gimana? Ayem orang duit gitu loh Pak. Angel loh. Ayam ning ayam orang duit itu. Wong arep pikir macam-macam ya ngopo orang duit gitu. Ini fitnah yang dihadapi seorang laki-laki. Ada yang sebaliknya, bicara tentang rumah tangganya, sakinah, mawadah, warahmah, urusan golek rezeki gampang. Ujiannya yang ketiga, wajarihi, tetangga. Kata Nabi, faktor penyebab kita itu bahagia itu satu mar'atus sholih, kemudian wa maskanul wasi, wajarus sholih, istri yang solehah, rumah yang nyaman, satu lagi kendaraan yang juga bagus, tetangga yang baik. Sumber kebahagiaan itu duwe bojo soleh, umahe ombo, kendaraane kepenak, tonggone apean. Itu bahagia Pak. Maka fitnah bagi seorang laki-laki salah satunya adalah tetangga. Kita rumah tangganya nyaman, rezeki kita lapang, badan kita sehat. Ujian kita duwe tonggo dilalah tonggone jan. Senenge ngejak padu gawe neng grendengi celutak maning. Artos celutak napa mboten? Coba duwe tangga ning tangga celutak. Pusing enggak? Kena nembe tuku pot isi aglonema anyar, ngerti-ngerti diangkut tanggane. Sandal neker menek anyar, ngerti-ngerti wis nang latare tanggane, gitu kan. Pusing kita punya tetangga seperti itu. Tapi menariknya di kelanjutan hadis tadi, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukafiruhas salat wasiyam wasodaqah. Itu semua bisa dihapus dengan 3 perkara. Salat, tukafiruhas salat, wasiyam. Siam itu apa? Puasa, sedekah. Saya jamin Pak, 3 perkara ini. Perbaiki sholat kita, insya Allah rumah tangga kita bagus. Nah jenengan hari ini kok rumah tangga kok tidak sakinah, mawadah, warahmah, ada yang masalah dengan sholat kita. Perbaiki sholat kita.
Ya. Ada masalah tadi dengan fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi, perbaiki dengan puasa. Karena tadi tukafiruhas salat wasiyam wasadaqah, dengan puasa. Biasanya puasa keluarga juga lebih harmonis. Biasanya kalau bulan puasa nih, spesial bulan puasa, urusan golek rezeki jauh lebih mudah dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Ramadan nyari duit itu lebih mudah. Apa ada yang enggak ya? Ada yang enggak ya? Wong saya perhatikan bakul apa wae nang bulan Ramadan itu gimana? Payu. Silahkan pagi ke pagi gawe cendol, sore diadep nang pinggir jalan. Payu. Kolang-kaling singgah teli. Gitu ya. Kolang-kaling ya singgah teli. Itu saja gimana di bulan Ramadan? Laku, gitu kan? Apa saja. Maka bisa menghapus fitnatul rajul itu tadi. Tukafiruhas salat wasiyam wasodaqah, tambah dengan sodaqah. Tapi kita garis bawahi di poin ini, oh ternyata puasa bisa menjadi penghapus kesulitan hidup kita. Karena tadi masuk di antara perkara yang bisa menjadi penghapus fitnah. Tukafiruhas salat wasiyam wasodaqah. Dan lebih lagi, tentu yang kita harapkan, kita kepengen sebelum nyawa belum lepas dari badan, dosa itu sudah terhapus. Dan ternyata memang sudah dijanjikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sinten tiyang sing puasa teng bulan Ramadan kanthi iman. Kanthi iman si tegese pripun? Karena yakin bahwa ini perintah Allah, bentuk ketaatan kepadanya, bentuk ketundukan kepadanya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah, sebagai bentuk rojak kita kepada Allah. Itu namanya dibangun dari imanan. Puasa kita adalah karena itu. Wahtisaban, tidak ada yang diharap kecuali balasan dari Allah Ta'ala saja. Dijanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Ini fadilah ibadah puasa dalam kehidupan dunia. Dan ketahuilah sekali lagi, senyaman dan seenak apapun kita, dunia pasti akan kita tinggalkan. Setinggi apapun kedudukan dan jabatan panjenengan, dunia akan kita tinggalkan. Karena ujung dari kehidupan dunia bagi kita adalah kematian. Kematian bukan akhir dari perjalanan hidup kita, tapi hanya jembatan. Kematian adalah jembatan tempat kita berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Maka kita akan bicarakan, lalu apa keutamaan atau manfaat ibadah puasa di alam kubur ini. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah. Mungkin pernah kami sampaikan, kita sudah pernah membahasnya, bahwa alam kubur ini sudah mulai memetik apa-apa yang kita tanam dalam kehidupan dunia. Makanya disebut-sebut kubur itu adalah pendahuluan akhirat. Apa yang jenengan tanam di kehidupan dunia ini sudah akan diambil, dipanen di alam kubur ini. Makanya imma qabru raudhatun min riyadil jannah wa kufratun min kufarinar. Kubur adalah bisa menjadi salah satu taman di antara tamannya surga, tapi bisa pula menjadi salah satu lembah dari lembahnya neraka. Dan nasib kita ditentukan dari kemampuan kita menjawab 3 pertanyaan malaikat. Masih ingat? Masih ingat pertanyaan apa saja? Ya, jadi begitu kita diletakkan di kubur, fayatihi malakan, kita akan didatangi 2 malaikat. Fayajlisanihi, kita kemudian akan didudukkan. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat itu akan bertanya kepada kita, man rabbuka. Jika dia orang beriman, dia akan menjawab, Rabbi Allah. Fayaqulani lahu, malaikat itu kemudian bertanya lagi kepadanya, madinuka, apa agama kamu? Jika orang beriman akan menjawab, Islam Madinah, Islam agama saya. Fayaqulani lahu, akan ditanyakan lagi kepadanya, wa marajulun ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kamu? Atau wa manabiyuka. Jika orang beriman, dia akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu akan ditanya lagi, wa ma'amaluka, apa amalmu?
Orang beriman akan menjawab, qara'ta kitabullah wa amantu bihi wa shaddaqtahu. Aku menjawab, aku mengatakan qara'tu kitabullah, aku membaca Al-Qur'an. Wa amantu bihi, aku mengimani apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu tadi. Wa shaddaqtu, dan aku benarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu dalam kehidupanku sehari-hari. Orang inilah yang sukses akan mendapatkan nikmat kubur. Sehingga fayunadi munadin minas sama, begitu jawabannya benar, ada seruan dari langit, ang sadaqa amti, hambaku benar, wa afrisuhu minal jannah, beri dia permadani dari surga, wa albisuhu minal jannah, beri dia pakaian dari surga, ya, faftahu lahu baban ilal jannah, bukakan ke kuburnya pintu menuju ke surga, sehingga kemudian harum dan sejuknya surga itu masuk ke kuburan orang itu tadi. Fafsahu lahu qabruhu madal basar, luaskan kuburnya itu sampai sejauh pandangan mata. Setelah itu datanglah seorang laki-laki, summa ya'ti rajulun hasanul wajhi hasanus siabi, laki-laki seorang yang wajahnya tampan, pakaiannya bagus, harum baunya. Dia memberi kabar yang menyenangkan kepada orang beriman yang ada di dalam kubur itu tadi, sampai kemudian si orang beriman itu terkaget-kaget bertanya, man anta fa wajhuka wajhu yajibil khair, Anda siapa, dari wajah Anda kok kayaknya kau membawa kabar yang menyenangkan. Ternyata itu adalah amal soleh kita. Dan di antara yang bisa menjadi tameng dari salah satu siksa kubur itu adalah puasa. Karena nanti ada orang-orang yang terancam dengan itu, terancam dengan siksa kubur. Di kubur itu muncul fitnah. Ada satu hadis, baginda Nabi bersabda ini, Ruwiyah Hamad ibnu Salamah, ini diriwayatkan oleh Hamad ibnu Salamah ini, dari Muhammad ibnu Amru bin Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innahu, sesungguhnya, dia ini maksudnya adalah orang yang meninggal ini, yang sudah diletakkan di kuburnya, la yasma'u hafqani alikum, bisa mendengar tapak sandal kalian, khina tawallawna anhu, saat kalian meninggalkannya. Jadi begitu orang beriman diletakkan di kuburnya, sudah ditimbun, sudah ditinggalkan, jenengan meninggalkannya, ternyata mayat bisa mendengar tapak sandal kita. Disebutkan di dalam hadis ini, la yasma'u hafqani alikum. Kemudian disebutkan, fa in kana mu'minan kanat salatu inda ra'sihi, jika dia orang beriman maka salat akan berjaga di atas kepalanya. Begitu ditinggal tadi ya, begitu ditinggal oleh para yang mengiringi jenazah, ya sudah, kemudian ada yang bertugas jaga, salat di atas kepala kita. Wa zakata an yaminihi, zakat ada di sebelah kanan kita. Wa saum an simanihi, puasa ada di sebelah kiri kita. Wa fi'lul khairati wal ma'ruf wal ihsani ila nas inda rijlaihi, kebaikan-kebaikan kita kepada sesama manusia, perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang lain akan menjadi penjaga kita di bawah kaki kita. Jadi ada 4 penjuru yang mana dijaga oleh amal. Di atas kita ada apa? Salat. Di sebelah kanan kita zakat, di sebelah kiri kita puasa, di bawah kaki kita ada kebaikan-kebaikan kita kepada sesama manusia. Yang mana kaum muslimin? Mari kita coba tengok ini. Maaf, sebentar. Yang di kelanjutan hadisnya di sana itu kemudian disebutkan, tatkala hendak didatangi malaikat dari arah kepala kita, yang menghadang itu apa? Salat. Salat itu akan langsung menjawab, laisa qibalil madkhal, kamu tidak bisa masuk dari arah ini, gitu kan. Begitu malaikat penyiksa itu datang dari sebelah kanan kita, yang jawab apa? Zakat. Laisa qibalil madkhal, kamu nggak bisa masuk, ya, menyiksa dari arah sini. Datang dari sebelah kiri, kemudian puasa yang menjadi tameng bagi kita.
Ini yang mungkin hari-hari ini ketika kita itu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita tidak menyadari bahwa itu sangat berharga ketika kita berada di alam kubur. Gitu. Hari ini kita sudah menyadarinya, kita besok berusaha. Ayo kita berpuasa dengan puasa terbaik yang bisa kita lakukan, supaya tidak masuk kategori orang yang laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Ya, tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Artinya berbicara tentang tameng, dia berpuasa menahan haus, menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi ternyata puasanya tidak menjadi tameng dari siksa kubur. Naudzubillah, kita tidak ingin seperti itu. Salah satu sebabnya yang dikabarkan oleh Nabi, malam yada' qawla zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang puasanya tidak membuat dia mencegah dari ucapan dusta, perbuatan dusta, Allah tidak butuh dengan dia menahan makan, dengan dia menahan minum. Allah nggak butuh puasa kita. Kenapa? Kenapa? Dia puasa tapi tidak menjaga lisan dari ucapan dusta, dari perbuatan dusta. Ucapan dusta ya tadi masuk kategori kebohongan, ya, dosa-dosa lisan kita. Perbuatan dusta sih yang kayak apa? Perbuatan dusta contohnya gimana? Perbuatan. Kalau ucapan dusta kita paham. Perbuatan dusta sing kados pundi? Menipu timbangan yang mestinya mungkin sekilo itu ada 10 on, isinya cuma 9 on. Kita nimbang mungkin ketika orang itu panen, tapi jempol kaki kita ternyata ngangkat karung yang mungkin tengah ditimbang, sehingga kemudian bobotnya itu menjadi lebih ringan daripada aslinya, dan seterusnya. Ketika kulaan dan seterusnya. Ini berbagai bentuk kecurangan, termasuk manipulasi data dan seterusnya. Ini bentuk kebohongan, perbuatan bohong, menyebabkan puasa kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar saja. Allah nggak butuh dengan puasa kita. Dan kita khawatir nanti kita sudah berharap punya tameng di alam kubur, tapi ternyata puasa kita masuk kategori puasa yang nggak dapat apa-apa kecuali lapar. Ternyata tidak bermanfaat menjadi tameng itu tadi. Ini di alam kubur kaum muslimin. Kita lanjutkan perjalanan. Tadi nafhatus sa'iq, ini ya, tiupan kebinasaan. Nafhatus sa'iq. Fa idza nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Binasa seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya. Tiba-tiba kita itu merasakan bumi bergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tiba-tiba kita itu kemudian melihat bukit-bukit itu ternyata kemudian mengeluarkan lahar, dan tiba-tiba cairan panas itu kemudian keluar. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Tiba-tiba kita melihat itu bintang-bintang berjatuhan, matahari digulung, langit merah seperti mawar, kemudian retak seakan-akan itu kemudian pecah dan hancur. Inilah kehancuran alam semesta. Sampai akhirnya kemudian terjadi keheningan, nggak ada lagi makhluk yang hidup kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Konon ada 8 malaikat pemikul arsy, malaikat Jibril, Mikail, kemudian malaikat maut ini yang masih hidup. Nanti coba satu persatu kemudian diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tersisa itu sampai akhirnya hening karena sudah tidak ada makhluk lagi. Tinggallah siapa? Allah, wal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Ketika itu Allah Ta'ala kemudian berfirman, ainal mutakabbiruna ainal jabbaruna. Mana nih pemimpin-pemimpin diktator, mana nih orang-orang yang sombong? Sudah nggak ada jawaban karena semuanya sudah binasa. Baru setelah waktu yang dikehendaki oleh Allah ada tadi nafhatul qiyam, tiupan kebangkitan. Nah, kita akan dikumpulkan di sini dan kita akan tengok apa manfaat ibadah puasa ada di sini. Ya, kita tengok dulu dahsyatnya mahsyar nih. Ya. Mahsyar, tempat yang akan dijadikan tempat berkumpul manusia, itu tempat yang begitu dahsyat. Dari sisi tanahnya saja, tanahnya luar biasa. Di dalam Sahih Muslim digambarkan, yusyarun nasa yaumal qiyamati 'alal ardi bayda. Kelak manusia dikumpulkan pada hari kiamat itu di bumi yang tanahnya berwarna putih, khalisatan bayda, putih bersih.
putih, tanahnya putih, kakursotin nakiyin, seperti tepung. Jangan dikira itu sesuatu yang indah, gitu kan? Coba kalau kita mungkin pernah ke tanah Arab sana, atau mungkin kita melihat gurun, ya mungkin di mana? Gurun, warnanya apa? Gurun pasir warnanya apa? Putih. Tapi justru semakin dahsyat karena apa? Di saat itu matahari didekatkan di atas kepala kita. Tadnu syamsu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik. Matahari itu akan didekatkan di atas kepala makhluk. Sementara hari itu yaumal la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada naungan kecuali orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Gak ada naungan, gak ada uyup-uyup. Maka disebutkan manusia itu merasakan penderitaan yang sangat pada waktu itu, dan itu dibiarkan oleh Allah dalam kurun waktu puluhan tahun, dibiarkan oleh Allah. Jadi dibangkitkan, sudah diletakkan di tempat seperti itu, masih dengan satu tambahan, yusarun nasa yaumal qiyamati hufatan uratan hurlan. Kelak manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan uratan, tidak berpakaian, hufatan, belum berhitam, hurlan, ya, tidak beralas kaki dan belum dihitam, dibiarkan seperti itu. Sehingga manusia kemudian berbondong-bondong nih, apa sih yang bisa kita perbuat? Mereka kemudian ada yang usul, yuk kita datangi Nabi Adam alaihissalam. Dia itu adalah bapak moyangnya manusia, kita coba minta syafaat kepadanya. Seperti apa jawaban Nabi Adam ketika dimintai syafaat? Nanti kita bahas ketika selepas sholat isya, kita skors ya, dan nanti kita akan coba tengok nih pahala ibadah atau manfaat ibadah puasa di momen-momen itu seperti apa ya. Baik kaum muslimin, kita skors dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Jemaah, Bapak Ibu, kaum muslimin, rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai di poin ini bahwa mahsyar sedemikian dahsyatnya, dan dalam kurun waktu yang dikehendaki oleh Allah, manusia itu dibiarkan ya, dalam kondisi tadi hufatan, uratan, hurlan ya, sangat menderita ya. Sehingga kemudian mereka mendatangi bapak moyangnya manusia, ya Adam, anta abal bashar, wahai Adam, anda itu bapak moyangnya manusia, Allah ciptakan langsung engkau dengan tangannya. Ini termasuk keutamaan-keutamaan Adam. Maka tolonglah mintakan kepada Tuhanmu agar meringankan penderitaan kami ini. Apa jawab Adam? Jangan datangi saya, karena saya itu pernah berbuat dosa. Coba datang kepada Nuh, dia itu adalah Rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Datang kepada Nuh dengan permintaan yang sama. Nuh menolak. Datanglah kepada Ibrahim, Ibrahim menolak. Datanglah kepada Musa, Musa menolak. Datanglah kepada Isa, Isa kemudian menyampaikan juga. Datanglah kepada Muhammad SAW. Inilah syafaat. Itu yang disebut dengan syafaatul udma, syafaat yang agung. Yang mana itu jenis syafaat ini hanya bisa diberikan oleh Nabi SAW saja. Tapi ada syafaatul am, syafaat umum, yang nanti kemanfaatannya itu bisa dalam rentang perjalanan ini, termasuk menghindarkan seseorang itu dari api neraka. Itu namanya syafaatul am. Dan yang memberi tidak cuma baginda Nabi Muhammad SAW saja, tetapi Nabi yang lain bisa, malaikat bisa. Bahkan kita punya teman yang soleh bisa memberi syafaat. Bahkan kita memiliki seorang anak, ternyata dia syahid fisabilillah, bisa menolong orang tuanya. Bahkan mungkin anak kita itu hafal Quran, bisa menolong kita. Itu syafaatul am, menyebabkan seorang keluar dari neraka, menyebabkan seorang itu mungkin mestinya masuk neraka jadi tidak masuk neraka gara-gara syafaat. Atau juga orang yang mestinya derajatnya rendah di surga menjadi tinggi gara-gara syafaat. Itu namanya syafaatul am. Dan ternyata puasa itu bisa memberi syafaat.
Asyam wal Quran yasfa'ani li 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan bacaan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba besok pada hari kiamat. Amal itu bisa ngomong. Besok pada hari kiamat itu amal bisa ngomong. Sebagaimana di alam kubur itu amal itu ternyata bisa melindungi kita dari atas, dari samping, dari kanan, dari kiri, dari bawah. Dia bisa bicara. Besok pada hari kiamat puasa pun bisa berbicara. Fayaqulu siyam, sampai puasa itu akan ngomong, ayy Robbi mana tuhu ta'am wa syahwat bin nahar. Ya Robbi, gara-gara mengamalkan saya, orang ini menahan makan dan menahan syahwatnya di siang hari. Fasafi'ni fihi, beri dia syafaat karenaku ya Robbi. Jadi puasa itu bisa ngomong dan memintakan syafaat kepada orang yang melakukannya. Subhanallah. Makanya ayo besok kita puasa dengan puasa terbaik yang bisa kita lakukan, sehingga kelak itu bisa memintakan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Bisa jadi fungsinya tadi, kita itu berat siksanya di neraka diringankan gara-gara puasa yang kita lakukan. Kita itu mestinya nggak bisa masuk surga gara-gara apa? Karena timbangan kebaikan dan timbangan keburukan itu ternyata berimbang sama. Tapi karena dimintai syafaat oleh puasa, ternyata kita jadi bisa masuk surga. Bahkan mungkin kita itu derajatnya rendah itu di surga itu bisa tinggi itu gara-gara mendapatkan syafaat dari puasa itu tadi. Subhanallah, puasa bisa seperti itu kaum muslimin. Makanya ayo kita berpuasa dengan puasa terbaik yang bisa kita lakukan. Setelah syafaat maka dimulailah fase hisab, saat kita akan diadili atas segala perbuatan yang pernah kita lakukan. Penghisaban itu ada peradilan, ada pembagian kitab catatan amal, ada mizan. Ketiga-tiganya ini adalah proses penghisaban sebenarnya. Ditanya satu persatu ada di sini. Ya. Kita akan dipanggil di hadapan Allah satu persatu mempertanggungjawabkan amal-amal yang pernah kita perbuat. Bahkan disebutkan mungkin di dalam riwayat Tirmidzi, dulu pernah kami sampaikan, la tazulu qadamu 'abdi min indi rabbih hatta yus'al an khamsin. Tapak kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser dari sisi Tuhannya sampai dia mempertanggungjawabkan 5 perkara. Ada di sini. Ya. Setelah bisa jawab belum selesai, maka kemudian akan berterbangan lembaran-lembaran catatan amal. Makanya disebutkan tato ya rasufuf di sini. Siapa yang menerima kitab itu kok nanti dari sebelah kanannya, dia orang yang beruntung. Ya. Tapi siapa yang menerima kitabnya, fa amma man utiya kitabahu ya, wara'a dhahri fa sawfa yad'u subura. Dia itu kemudian langsung berteriak, celaka saya. Mahadal kitab la yuhadiru sohiratan wala kabiratan ila ahsoha. Ini kitab apa? Kau tidak meninggalkan perbuatan kecil maupun besar, semuanya tercatat ada di situ, di sini. Dan nanti juga akan ditimbang kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kita. Apa kaitannya dengan syafaat? Apa kaitannya dengan berpuasa? Puasa menyebabkan bagusnya kitab catatan amal. Puasa menyebabkan timbangan kebaikannya berat. Kenapa? Pahala ibadah puasa itu sangat berlimpah. Yang sering kami sampaikan, beda dengan amal-amal yang lain. Ya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kullu amalin ibnu Adam yudha'afu. Semua amal anak Adam itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan minimal dilipatkan 10 kali lipatnya. Bahkan ila sab'i mi'atin di'fin, sampai 700 kali selipatnya. Ila syam, kecuali puasa, fa innahu li wa anna adzibih. Puasa itu buatku, aku langsung yang akan membalasnya. Spesial ibadah puasa itu tidak pakai rumus, pakai hitungan. Pokoknya Allah ngersake berapa banyak pahala yang didapat oleh seorang, maka Allah akan kasih kepadanya. Beda kan dengan salat. Salat ada hitungannya. Salat sendirian 1 kebaikan, 1 derajat kebaikan. Kalau salatnya berjamaah 27 derajat kebaikan. Baca Al-Quran 1 huruf 1 kebaikan dilipatkan 10 kali lipatnya. Yang namanya infak sedekah minimal 1 kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipatnya ila sab'i mi'atin di'fin, sampai 700 kali lipat. Itu sedekah fisabilillah. Ya. Sedekah fisabilillah.
alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasalin habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti menanam satu biji, tumbuh 7 batang, masing-masing batang berbuah 100 bulir, 700 kali lipat. Puasa enggak seperti itu, Pak. Bisa jadi kita berpuasa 1 hari dengan puasa terbaik yang bisa kita lakukan, pahalanya bisa menandingi orang yang infak jutaan rupiah. Bisa jadi kita itu berpuasa 1 hari dengan puasa terbaik yang bisa kita lakukan, ternyata bisa menandingi orang yang melakukan ibadah umroh. Bisa jadi kita itu berpuasa 1 hari dengan puasa terbaik yang bisa kita lakukan, ternyata pahalanya itu menandingi orang yang sholat jamaah itu sekian tahun dan seterusnya. Berlimpah sekali jika puasa kita itu puasa yang sukses, memperberat timbangan kebaikan kita, memperbagus kitab catatan amal kita. Makanya teman-teman, kalau kita ketemu bulan Ramadan besok kok kemudian lah sementing yo orang madang, orang ngombe gitu dan seterusnya. Kita tidak berusaha memperbagus kualitas puasa kita. Kita lanjutkan perjalanan. Ini orang kafir ya sudah masuk neraka nih, habis di mizan selesai. Orang beriman melanjutkan perjalanan. Ya tadi ada telaga. Siapa yang minum di dalamnya lam yatma abadan, tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Nanti ada orang-orang yang akan diseret, ini orang Islam tapi diseret, dijauhkan dari telaga, nggak boleh minum. Siapa mereka? Suatu saat kita bahas. Ini ada fase ujian keimanan, akan dikuak. Mana orang beriman, mana orang munafik ada di sini. Dikuak. Maka orang beriman nanti sudah tercabang jadi 2, munafik dan juga orang yang betul-betul beriman. Nah, akan mendatangi sirat. Apa itu sirat? Apa itu sirat? Madhadatun mazalatun alaiha khotatifu wa kalalibu. Jalan yang licin lagi menggelincirkan, di atasnya ada besi-besi penyambar, ada cakar-cakar pengait. Coba bayangkan saja, jalan licin menggelincirkan, di atasnya itu kita lewat itu ada besi penyambar, ada besi pengait yang mungkin nabrak kita sehingga kemudian kita itu terjatuh, yang nyantel kita kemudian badan kita tercabik-cabik. Kita lewat seperti itu. Itu di dalam Sahih Muslim disebutkan seperti itu. Madhadatun mazalatun alaiha khotatifu wa kalalibu. Belum lagi di kanan kirinya itu ada duri-duri yang membahayakan. Kalau dalam riwayat yang lain dengan kalimat yang namanya sirat itu balaghani annahu adakum minas sya'ri wa ahadu minas saif. Sirat itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kita disuruh lewatin. Kalau orang beriman langsung masuk neraka. Orang munafik, orang kafir tadi langsung masuk neraka. Orang beriman, orang munafik harus lewatin sirat. Lah fitnahnya apa? Ujian di atas sirat itu apa sih? 1, di bawah sirat apa? Neraka. Yang mana neraka itu memiliki peletihan-peletihan, jilatan-jilatan api neraka. Innaha tarmi bisararin kalqasar. Sesungguhnya neraka itu memiliki bunga api, percikan-percikan yang satu percikannya itu besarnya sebesar dan setinggi benteng. Bukan benteng catur loh ya. Kalau benteng catur kecil gitu kan, peletihannya kecil gitu. Benteng. Pernah lihat benteng? Benteng Van der Wijk ada di Gombong sana, mungkin ada benteng mana besar, satu peletihannya seperti itu. Bukan tidak mungkin kita lagi meniti di atas sirat kepeletihan. Peletihannya nggak satu, ka'annahu jimalatun super, seperti rentetan onta kuning yang berbaris, pretet dan seterusnya. Beruntunglah orang yang berpuasa, karena puasa itu akan menjadi tameng dari api neraka itu. Asyamu junnah, puasa itu adalah junnah, tameng. Yastajinu bihal abdu yaumal qiyamah, yang akan menjadi tameng bagi seorang hamba besok pada hari kiamat. Salah satu tameng dari apa? Tameng dari api neraka. Kita berjalan di atas sirat punya pelindung dari api neraka. Kita berpuasa bahkan disebutkan ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah ila ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan, kecuali Allah akan jauhkan wajah orang itu tadi dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan.
Subhanallah, rasanya eman-eman sekali kalau dengar hadis ini. Kok kita kemudian puasa asal-asalan di bulan Ramadan? Jadi tameng Pak dari api neraka gitu. Kita punya pelindung dari api neraka ketika meniti di atas sirat. Karena ini sesuatu yang wajib, kita pasti mendatanginya. Maryam ayat 71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun dari kalian pasti akan mendatangi neraka. Yang demikian itu bagi Tuhanmu satu ketetapan, satu kepastian yang sudah ditetapkan oleh Allah, gak bisa dirubah lagi. Makanya ada yang nanti melesat secepat kilat, ada yang mungkin melesat seperti naik kuda balap, ada yang seperti orang berlari, seperti burung terbang, ada yang merangkak sambil sesekali tercabik-cabik, wa minhum may yukhardal, ada yang lewatin sirat itu kemudian tercabik-cabik duluan, tapi baru kemudian selamat. Dan kita kepengen enggak, kita kepengen punya tameng dari api neraka, kita cepat melesat di atas sirat. Puasa salah satunya. Kita lanjutkan perjalanan di Kontoroh ini. Nanti kita akan dikisah kaitannya dengan kezaliman kita kepada sesama manusia. Mohon maaf, puasa tidak bisa menolong Pak. Yang ini puasa nggak bisa nolong. Jenengan hari ini ngerendengi tanggone orang jaluk ngapura sampai mati, besok akan ditagih, pasti ditagih. Jenengan hutang sampai hari ini belum bayar dan kemudian dibawa mati belum bisa melunasinya, padahal kita mampu untuk melunasinya, pasti akan ditagihnya di sini. Jenengan ngapusi seseorang, mengambil haknya dengan cara batil, besok pasti akan dimintai di sini. Puasa nggak bisa nolong untuk yang satu ini. Maka tidak sedikit orang itu kemudian terancam bangkrut di sini ketika dikisos. Inilah yang disebut dengan al-muflis, may ya'ti yaumal qiyamati bisolat bisiyam bisodaqah. Coba kita renungi hadis ini. Siapa sih orang yang bangkrut itu ya Rasulullah? Dijawab oleh beliau, orang yang bangkrut itu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, pahala puasa, pahala sedekah. Pahala puasa ikut ada di sini. Tapi sayang, summa ya'ti rajulun ketika di dunia ternyata faqad daraba hada, tangannya suka memukul orang lain, faqad satama hada, lesannya suka tajam menjatuhkan harga diri saudaranya sesama muslim, faqad akala malah hada, dia suka mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, fa utiya hada bi hasanatihi wa hada bi hasanatihi, diambil pahala salatnya dikasihkan kepada orang yang ditolimi, diambil pahala puasanya dikasihkan kepada orang yang tertolimi. Di titik ini mohon maaf, puasa tidak bisa menolong kita. Makanya hati-hati dengan kezaliman kepada sesama manusia. Baru ketika kita sukses, memang bersih dari segala dosa, inilah jannah. Dan beruntungnya orang yang berpuasa. Inna fil jannati samaniyatan abwab. Surga itu memiliki 8 pintu, dan kemudian salah satu dari pintu itu disebut dengan Ar-Rayyan. 8 pintu. Salah satu pintu babur royan. Salah satunya adalah namanya pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu shaimuna yaumal qiyamah. Dari pintu itulah orang yang berpuasa itu akan masuk surga. Spesial orang yang ahli puasa akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Kita sebut ahli puasa itu yang seperti apa? Yang puasanya berkualitas, bukan hanya banyak puasa, puasanya berkualitas. Apa spesialnya pintu Ar-Rayyan? Wa man dakhalaha syariba. Siapa yang masuk melalui pintu Ar-Rayyan pasti disuruh minum. Wa man syariba lam yatma abadan. Siapa yang minum tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Spesialnya pintu Ar-Rayyan seperti itu, pintu kesegaran namanya. Dari situ Bapak Ibu kaum muslimin hadirkumullah. Seperti itulah spesialnya ibadah puasa dalam perjalanan hidup sesudah mati. Makanya andai besok kita masih diperkenankan ketemu dengan Ramadan, 1 bulan yang kita diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya, ayo jangan puasa asal-asalan. Kita ingin puasa kita menjadi puasa terbaik yang bisa kita lakukan, karena bukan tidak mungkin besok adalah Ramadan terakhir bagi kita. Sehingga nanti harapannya puasa bermanfaat di dunia, menjadi penghapus fitnah bagi kita.
di alam kubur menjadi tameng dari siksa kubur, nanti di mahsyar itu menjadi sarana agar kita mendapatkan syafaat, diperbagus kitab catatan amal kita karena pahala ibadah puasa berlimpah, bisa menjadi tameng bagi kita dari api neraka ketika meniti di atas syirat, bahkan menjadi sebab kita itu kemudian dimuliakan, boleh masuk surga melalui pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan. Tapi sekali lagi, waspadalah. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Artinya puasanya tidak bisa menjadi tameng dari api neraka, tidak bisa menjadi tameng dari siksa kubur. Puasanya tidak membuat dia mendapatkan syafaat. Puasanya tidak membuat dia itu kemudian lebih mulia di sisi Allah karena pahala yang berlimpah. Dan cuma dapatnya lapar, kaum muslimin. Saya tidak akan bahas nama, tapi layak kita pertanyakan, kira-kira kenapa? Begini kaum muslimin, saya ceritain gak panjang-panjang. Hakikat ibadah puasa itu sabar, kesabaran, menahan. Makanya secara bahasa sabar itu artinya apa sih? Menahan, imsak. Ya, puasa juga intinya apa? Imsak, kesabaran untuk menahan. Dan menahan itu apa? Sabar itu sebenarnya apa? Nah, sabar itu sebenarnya menahan diri tidak cuma makan dan minum. Satu, sabar dalam ketaatan. Maka yang kita maksud, apalah arti ibadah puasa jika ia mengabaikan ibadah lain yang juga wajib? Karena mestinya dia sabar dalam ketaatan. Taat tidak membuat dia itu lemah dari menjalankan kewajiban yang lain. Puasanya mestinya seperti itu. Sabar kan seperti itu, ada sabar dalam ketaatan. Kedua, sabar dari segala dosa dan maksiat, menahan diri daripadanya. Contohnya ini, dia sabar menahan haus dan lapar, tapi tidak sabar untuk menahan dari perkataan dusta dan perbuatan dusta. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh, Allah boten ngersake sekalipun dia itu meninggalkan makan dan minum. Makanya kemarin sudah kami sampaikan, jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, jaga tangan kita, jaga perut kita, jaga hati kita. Termasuk hakikat sabar itu apa? Sabar dari segala yang sia-sia, jauhi itu. Laisa siyam minal akli wasurbi. Yang namanya puasa bukan sekedar menahan makan dan minum semata. Innama siyam minal lahwi warofas. Yang namanya siam itu menahan diri dari lahwun dan rofas. Jangan sia-siakan waktu kita. Kesempatan ketemu Ramadan itu adalah nikmat yang langka. Jangan sia-siakan tenaga kita. Kesel bolehlah di bulan Ramadan, tapi kesel yang harus mendatangkan pahala. Gak boleh tidak. Jangan sia-siakan harta kita. Jangan dibelanjakan untuk berlebih-lebihan, buka sahur berlebih-lebihan. Cukupkan saja dan kemudian manfaatkan banyak Ramadan saat kita nabung untuk akhirat kita. Nabung untuk akhirat kita. Simpan harta kita di langit di bulan Ramadan besok. Dan yang keempat, sabar dari sikap berlebihan tadi. Ingat, Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebihan. Ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Berlebihan kualitas menu, berlebihan kualitas makan, dan seterusnya. Ya, satu contoh, berlebihan dalam urusan pakaian dan seterusnya. Jelang Syawal mungkin kita sibuk dengan berbagai perkara yang membuat kita jadi berlebihan. Jauhi itu semua, karena ini sebenarnya bertentangan dengan hakikat ibadah puasa kita. Kita puasa latihan menahan. Nah, menahan apa? Puasanya orang khusus nggak cuma menahan makan dan minum. Maka kita garis bawahi, setiap perbuatan yang bertentangan dengan hakikat sabar adalah perkara yang merusak pahala puasa kita. Siap? Kita perbagus kualitas puasa kita, insya Allah. Karena kesempatan kita langka bertemu dengan Ramadan. Hari-hari ini saja kita sudah mendapatkan beberapa kali lelayu. Padahal tinggal beberapa hari lagi ketemu Ramadan, ternyata ajal menjemput. Ya, artinya bukan tidak mungkin kita seperti itu. Jangan-jangan cuma ketemu Ramadan separuh. Jangan-jangan bahkan cuma mungkin 10 hari. Jangan-jangan mungkin tinggal sehari sudah selesai Ramadan, ajal menjemput dan seterusnya. Ayo kita perbagus kualitas puasa kita. Mungkin ini dulu Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan saudarakumullah, kaji kita masih
Temanya adalah Pajero, pengajian jelang Ramadan ya, beberapa kali pertemuan. Kayaknya masih satu kali lagi ya, nanti kita refresh fikih kita lah, insyaallah fikih Ramadan kita refresh, syukur nanti sampai kepada sholat tarawihnya insyaallah. Ini dulu sebelum kami akhiri, mungkin ada yang butuh didiskusikan, ditanyakan, kami persilakan. Cukup aja? Cukup? Ya. Baik, kaum muslimin, makaten ingkang saged kawula aturaken nyuwun gunging pangapunten bahwa enten atur kawula mboten meranani penggali. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.